Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Pak Prabowo instruksikan pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap 2 tahun 2025 nanti harus lebih tepat sasaran. BLT Rp900.000 terus dicairkan di H-5 Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini. Kemudian Alhamdulillah BLT khusus lansia di daerah ini juga mulai cair dengan nominal Rp900.000. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sebelum saya melanjutkan informasi kali ini, pada hari ini kegiatan saya tentunya adalah melakukan ground check data tunggal sosial ekonomi nasional. Namun sebelum melakukan ground check, saya sempatkan dulu untuk berbagi informasi di channel Diari Bansos ini tentunya ya. Semoga aktivitas kita semua pada hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan rezeki yang berkah, halal, dan banyak tentunya ya sahabat YouTube. Amin. Nah, langsung saja kembali pada topik video kali ini. Yang pertama, Bapak Presiden kita yaitu Bapak Prabowo instruksikan untuk pencairan bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2025 nanti ini harus lebih tepat sasaran lagi. Nah, untuk mencapai target tersebut tentunya saat ini ground check data tunggal sosial ekonomi nasional terus dilakukan oleh para pendamping sosial PKH di Indonesia ya sahabat YouTube. Meskipun informasi dari Bapak Mensos kemarin progresnya agak lambat karena berbagai macam faktor, utamanya karena faktor bulan suci Ramadan, banyak dari pendamping sosial PKH yang berpuasa tentunya. Nah, ini juga menjadi sebuah hambatan tersendiri, tantangan tersendiri bagi para pendamping sosial PKH untuk melakukan ground check di Indonesia. Oleh sebab itu, nanti setelah Lebaran dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga pihak BPS ini akan kembali mempercepat proses ground check tersebut. Ya, harapannya setelah proses ground check ini selesai, nanti data DTSEN siap dipakai dan juga sudah valid. Dan nanti di pencairan tahap kedua baik PKH maupun BPNT sekitar bulan Mei dan juga Juni ya seperti itu tahun 2025 menunggu kesiapan data tunggal sosial ekonomi nasionalnya. Nah, ini nanti sudah bisa diterapkan ya seperti itu. Harapannya data tunggal sosial ekonomi nasional ini memang agar penerima bantuan sosial itu lebih tepat sasaran lagi. Karena dalam proses survei DTSEN tersebut banyak sekali berbagai macam variabel pertanyaan yang disampaikan ataupun yang ditanyakan. Mulai dari identitas, kemudian mulai dari pekerjaan ya seperti itu, kemudian pendapatan, kemudian riwayat kesehatan, usaha, dan lain sebagainya ya seperti itu. Nah, semoga nanti kedepannya penerima bantuan sosial ini memang lebih tepat sasaran lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Mensos di beberapa waktu yang lalu, yang memang layak mendapatkan bantuan sosial itu adalah para lansia, disabilitas berat, kemudian ibu hamil, anak balita yang baru lahir, dan itu pun ada keterbatasan waktu yaitu sekitar maksimal 5 tahun untuk pemberian bantuan sosialnya. Nah, untuk kedepannya yang berusia produktif ini nanti akan masuk ke program pemberdayaan. Nah, oleh sebab itu kita nantikan saja nanti kira-kira aturan dari Kemensos ini seperti apa jalannya ya. Oleh sebab itu kita doakan saja yang terbaik ya sahabat itu. Nah, kemudian informasi yang kedua, untuk BLT Rp900.000
ini terus dicairkan di H-5 Hari Raya Idul Fitri tahun 2025. Kira-kira BLT apa yang nominalnya Rp900.000 ini? Jadi berdasarkan pantauan kami, memang ada beberapa daerah yang mencairkan untuk BLT Rp900.000 ini. BLT yang dimaksud tentunya adalah BLT dana desa atau yang sebenarnya saat ini sudah beralih ke BLT miskin ekstrim. Para penerimanya terbatas, tidak banyak. Di setiap desa ya tidak lebih dari 50 orang biasanya ya seperti itu, karena memang lebih ketatnya aturan pemberian BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim di tahun 2025 ini, karena memang dikhususkan untuk warga yang termasuk tingkat kesejahteraannya itu tergolong miskin ekstrim ya. Kalau misalkan tidak ada, bisa dicari kriteria yang lain seperti yang memiliki sakit menahun ya, kemudian yang memang sudah tidak pernah mendapatkan bantuan sosial tapi memang layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, itu juga menjadi prioritas untuk bisa mendapatkan BLT dana desa atau BLT miskin ekstrim ini. Banyak daerah seperti di Desa Pelajaran Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, ini juga disalurkan BLT dana desa dengan nominal Rp900.000. Tentu alokasinya untuk Januari, Februari, Maret ya, karena per bulannya adalah Rp300.000 di tahun 2025. Kemudian ini juga ada di daerah Desa Lenek ya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Ini juga terpantau Rp900.000 untuk triwulan. Namun ada juga beberapa desa yang mencairkan per bulan dengan nominal Rp300.000. Karena untuk penyaluran BLT dana desa ini, untuk mekanismenya memang diserahkan langsung ke masing-masing desa. Itu enaknya dicairkan per bulan, per 2 bulan, atau per 3 bulan. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah di desa sahabat hidup semua pemerhati channel Diari Bansos, apakah sudah disalurkan BLT dana desanya? Kalau misalkan belum, semoga di sisa menjelang Hari Raya Idul Fitri ini BLT dana desanya sudah disalurkan ya sahabat hidup. Amin. Kemudian informasi berikutnya ini terkait dengan BLT khusus lansia. Di daerah ini juga mulai cair, ini nominalnya juga Rp900.000. Nah, tentunya tidak semua daerah ada bansos ini ya. Jadi hanya untuk daerah tertentu. Daerah tersebut adalah daerah DKI Jakarta ya. Daerah DKI Jakarta di mana ada program untuk pemerintah daerahnya yaitu KLJ, Kartu Lansia Jakarta, atau yang bisa disebut ya BLT khusus lansia di daerah Jakarta. Nominal per bulannya adalah Rp300.000 dan ini disalurkan untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret, maka nominal bantuan yang diterima adalah Rp900.000. Nah, ini ada yang menyampaikan di salah satu grup media sosial, alhamdulillah akhirnya KLJ merah cair juga. Nominal Rp900.000 ditransaksikan kemarin di tanggal 25 Maret tahun 2025. Kemudian KLJ sudah cair Jakarta Utara. Alhamdulillah ini juga disalurkan atau ditransaksikan di tanggal 24 Maret tahun 2025. Nominalnya adalah Rp900.000. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, untuk bantuan yang ada di daerah Jakarta atau DKI Jakarta itu ada KLJ, kemudian ada KPDJ, ini kartu penyandang disabilitas Jakarta ya. Kemudian KAJ, kartu anak Jakarta, di mana untuk para penerimanya untuk KLJ totalnya ada 117.784 penerima. Untuk kartu penyandang disabilitas Jakarta ada 14.317 penerima. Sedangkan untuk kartu anak Jakarta ini ada 15.203 penerima. Nah, untuk tahap selanjutnya, jadi untuk tahap kedua ya. Nah, ini sedang dalam proses verifikasi dan juga validasi lapangan oleh petugas pendamping sosial dalam rangka kelayakan dan ketepatan sasaran kepada calon penerima bantuan yang ada di daerah DKI Jakarta ya, seperti itu. Nah, jadi untuk tahap pertama ini memang sedang berlangsung proses penyalurannya, dan nanti untuk tahap kedua masih dalam proses verifikasi dan juga validasi kelayakan untuk para penerimanya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat para penerima bantuan
Kartu Lansia Jakarta yang sudah salur bantuannya dengan nominal Rp900.000 ya. Kemudian tidak lupa untuk penyaluran bantuan sosial reguler dari Kemensos untuk PKH dan juga BPNT masih terus disalurkan hingga H-5 hari raya ini. Tentunya terpantau kemarin di tanggal 25 Maret ini untuk bantuan BPNT dengan nominal Rp600.000 masih terus disalurkan untuk penyaluran susulan. Ini terpantaunya di Bank BNI ya, seperti itu. Kemudian di KKS Mandiri ini juga masih terus disalurkan BPNT susulan dengan nominal Rp600.000. Nah, seperti itu. Jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.